Hai Sobat Adiaksa, selamat datang di Kata Jasma edisi podcast. Kembali lagi bersama kami, Duodi. Dilah, hari ini kita lagi di mana nih? Nggak tahu nih Mbak, ini asing banget ini ya. Tapi seru ya, penuh warna, ceria, dan ada ibu kita tersayang. Siapa ini ibu kita yang akan jadi pembicara di podcast hari ini, Dilah? Ayo, siapa ayo? Super sekali nih Mbak. Super sekali, kenalan dulu lah ya. Padet Mbak. Susah ya berarti ya. Schedule-nya aturnya susah ya. Ibu mau kenalan dulu gak sih? Boleh, Iya, oke. oke. Katanya tak kenal Saya. tak sayang. Izin teman-teman atau Sobat Adiaksa, saya mengenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Kusumawati, saya ditugasi oleh Pak Wali Kota Surabaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Kota Surabaya. Hari ini beruntung sekali saya kedatangan dua bidadari cantik ini. Aduh. Yang Deg-degan akan langsung ngobrolin bagaimana pajak daerah di-create di Surabaya. Boleh pantun boleh ya? Boleh banget. Ini yang ditunggu. Sawonggaling sing babat Surabaya. Cakep. Kasih Sunan Ampel salah sijine Wali Songo. Bayar pajak wajib disetor nang negara kanggo pembangunan kutha Surabaya. Wih, Keren banget, Mbak Dila. banget. Disiapin loh Mbak pantun. Cluenya pajak. Pajak. Berarti special edition kita hari ini bahas pajak ya, Dila ya? Pajak itu apa sih Bu sebenarnya? Iya, jadi mungkin untuk teman-teman Sobat Adiaksa, sebetulnya apa sih makanan apa pajak itu? Jadi kalau kita lihat dari definisinya bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib. Kontribusi wajib ya kepada daerah, dalam hal ini Surabaya. Sebetulnya ada pajak yang juga untuk negara ya. Hari ini kita ngobrolin pajak daerah. Jadi yang bersifat wajib, kontribusi wajib kepada daerah sendiri oleh pribadi ataupun institusi ataupun lembaga sesuai dengan ketentuan keundangan yang berlaku. Apa saja sebetulnya yang memang dikatakan pajak daerah itu? Jadi pajak daerah yang khusus dikelola oleh daerah, tidak ikut disetorkan ke negara. Ada dua kan memang macamnya. Antara lain pajak PBB, pajak bumi bangunan. Mungkin Sobat Adiaksa tahu ya, kalau ada rumah gitu, bangunan rumah atau tanah, yaitu ada kewajiban untuk yang namanya pajak PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya pajak BPHTB. Nah, bagaimana sebuah transaksi antara saya dengan Sobat Adiaksa, misalkan kalau sudah transaksi aset seperti itu ya harusnya ada bayar BPHTB, karena di situ ada biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi itu juga kena pajak di daerah. Terus apalagi yang selanjutnya? Ada pajak PBJT begitu. Ada 5 macam. Antara lain itu mamin. Jadi setiap kali kita ke resto untuk makan dan minum itu juga ada pajaknya. Jangan salah di situ, tetap ada kewajiban pajak yang harus diserahkan ke daerah. Tenaga listrik, terus habis itu ada juga jasa perhotelan. Setiap kali kita stay di hotel, kita juga mengakses parkirnya juga, itu juga ada pajaknya, serta jasa kesenian sama hiburan. Nah, yang reklame juga sama, itu menjadi pajak daerah yang harus juga kita pungut. Pajak air tanah sama dua yang baru itu adalah option PKB sama option BPNKB, itu untuk tahun depan. Gitu, Mbak cantik dua-dua. Iya. Berarti pajak ini luas sekali ya Bu ya. Sedangkan pajak masuk pendapatan daerah gitu ya. Betul, betul. Nggak masuk kas negara. Betul. Nah gunanya tuh untuk apa sih Bu pajak ini dipungut dari masyarakat? Oke, betul. Sahabat Adiaksa, mungkin banyak yang belum tahu sakjane pajak itu duitnya lari kemana sih? Betul. Coba kita lihat di Surabaya begitu ya. Surabaya itu tahun 2024 ini itu APBD-nya adalah 11,4 triliun. Tahun 2024 lah. Salah satu dari penyumbang dari mana pendapatan itu adalah pajak, sekitar 6 triliun begitulah. 6 triliun itu masuk di kas daerah. Itu sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan di Surabaya. Gampang ceritanya coba kita lihat di wilayah perkotaan Surabaya. Itu ada jalan bersih, itu dipakai untuk bayar di situ. Listriknya, PJU-nya sudah terang di semua jalan, itu juga dipakai bayar di situ. Kita lihat masalah sosial juga mulai sudah berkurang. itu juga pakai biaya dari pajak itu. Jadi pajak itu komponennya
sangat berguna sekali. Bisa dibayangin nggak kalau teman-teman atau Adiaksa ada yang memang belum menyelesaikan kewajibannya, ya kita tentu nggak bisa menyelesaikan pembangunan itu. Seperti itu. Jadi pajak adalah faktor penting juga untuk pembangunan. Seperti itu. Berarti pajak ini dari rakyat dan untuk rakyat ya Bu ya. Betul. Ibu, terkait dengan pengelolaan pajak daerah, kalau di tingkat Kota Surabaya ini diaturnya di mana sih Bu? Jadi kan biar kawan-kawan Sobat Adiaksa ini kan banyak nih dari berbagai wilayah, biar sekalian baca regulasinya, itu diaturnya di mana Bu? Oke, jadi untuk pajak daerah yang ini kebetulan juga kan kemarin ada undang-undang baru tuh. Nah, Undang-undang itu dia. HKPD itu ada perdanya sudah, Perda nomor 7 tahun 2023 yang efektif pelaksananya adalah Januari 2024 kemarin. Di situ diatur semuanya bagaimana pajak daerah itu harus di-create betul-betul di Kota Surabaya oleh Bapenda sama beberapa OPD penghasil. Seperti itu. Jadi di situ sudah diuraikan semua apa macamnya, bagaimana tata caranya, bagaimana kalau misalkan ada yang pengajuan keberatan dan segala macam, itu ada di situ semuanya. Di Perda nomor 7 tahun 2023. Mungkin monggo nanti bisa sambil browsing-browsing gitu, kalau belum paham per detail begitu ya bisa sambil dibaca sambil nyeruput kopi begitu. Berarti udah banyak sekali ya ini Sobat Adiaksa ketahui tentang pajak itu seperti apa. Kalau jalan-jalan ke Surabaya mungkin Sobat Adiaksa bisa lihat bagaimana indahnya kota Surabaya akibat dari Betul. bayar pajaknya tadi itu. Bayar pajak harus tepat waktu ya, Betul. biar kita ngerasain manfaatnya. Bu, saya mau nanya deh. Waktu itu kan saya lagi makan nih, lewat di salah satu resto, saya lihat ada tanda silang merah. Itu kenapa ya Bu ya? Oh ya. Jadi kalau teman-teman baca tanda silang merah, coba apa kayak gini ya? Coba sebentar. Pokoknya tanda silang merah. Nah, ini ya. Iya Bu, izin. Segede ini apa ya Bu ya? Jadi begini, para Sobat Adiaksa, kalau restoran sampean, kalau tanda ini ditemui di tempat-tempat yang area publik begitu, bisa kita baca sama-sama bahwa ini adalah peringatan dari kami Bapenda atas objek pajak di lokasi ini. Pasti ada masalah belum bayar ini, kayak gini nih, coba kita baca. Karena belum membayar lah. Ini kebetulan yang ada ini tulisannya pajak reklama, nanti sesuai dengan tema. Kalau ternyata restonya itu belum bayar pajak resto, ya tulisannya pajak resto. Masa pajaknya kapan ditulis sih? Misalkan untuk bulan apa sampai dengan bulan apa, tanda silang besar. Nah, ini tidak boleh dicopot sembarangan orang, karena bahasanya kalau mencopot stiker ini itu juga harus seizin kami dari Bapenda. Ini melanggar perda seperti itu. Ini artinya stiker ini. Jadi WP-nya dipastikan memang belum membayar. Bandel ya Bu ya. Bandel begitu. Jadi kita tahu ya Mbak ya, kalau kayak gini berarti belum bayar pajak. Betul. Siapa yang belum bayar pajak? Siapa yang sudah pernah lihat kayak gini Sobat Adiaksa? Iya. Jadi stiker ini bukannya tiba-tiba langsung dipasang begitu, tidak. Para WP yang memang mengalami kesulitan nih bahasanya bayar pajak nih, itu pasti kita peringatin dulu. Ada surat yang kita luncurin. Ayo, ini WP, waktunya kamu mau melaporkan, waktunya kamu mau membayar. Ada tempo-tempo tertentu untuk tahapan itu. Tapi kalau sudah tidak diindahkan lagi, kita berangkat pakai silang ini. Nah, kalau silang ini bagaimana nyopotnya? Bayar dulu sesuai dengan catatan yang ada di kami atas masa pajak itu, maka stiker ini baru kita bisa copot. Tidak sembarang orang bisa nyopot stiker ini kecuali saya dan tim saya. Jadi pajak itu sebenarnya siapa sih Bu yang bayarkan? Kalau restoran tuh disilang seperti Ya. itu. Pajaknya ini dapat dari mana sih Bu? Oke, coba kita lihat. Kalau Sobat Adiaksa lagi makan nih di resto begitu, coba kita lihat billnya. Kan ada tulisan teks di situ, paling ujung bawah biasanya 10%. Artinya apa? Bahwa Kita yang bayar. ya, betul. Kita yang bayar ya Bu kita yang ya. beli ya, Bu, ya. Yes, jadi teman-teman Sobat Adiaksa lah yang memang bayar atas makanan yang sudah dikonsumsi dari resto itu. Lah nek pajaknya sudah dibayarkan oleh customer dan dititipkan kepada yang punya resto, maka kewajiban yang punya resto harus meneruskan ke kas daerah. Clear seperti itu. Berarti Kalau restonya tidak, nggak amanah. yes, begitulah. Sedih banget.
Sobat Adiaksa, ini salah satu shine untuk kita lebih aware terhadap diri kita sendiri. Karena kan kita udah makan nih, udah kena pajak 10% ternyata nggak dibayarin. Jangan sampai hal tersebut merugikan daerah, apalagi untuk pembangunan ya Bu ya. Betul. Jangan-jangan juga bisa ke ranah pidana nih Mbak. Penggelapan uang yang sudah dititipkan dari masyarakat ke restoran, tapi Ngeri. tidak dibayar. Itu ngeri, itu lebih dalam lagi ya. Supaya tidak lebih dalam lagi para WP, mari bayarlah tepat waktu. Bayar tepat waktu. Oke. Gimana kalau kita sambil podcast ini kita jalan-jalan? Oke, Mulai dari seru itu, Mbak. PTSP-nya ya kan, kita Iya. lihat nih loket pembayaran Bagaimana pajaknya. cara bayar Betul. pajak ya Mbak ya. Jadi biar kawan-kawan Sobat Adiaksa di rumah pada udah biasa nih, oh gini ya bayar pajak, ternyata seru ya, dari rakyat untuk rakyat. Oke? Monggo Bu, kita jalan-jalan. Oke, Oke, go. siap. Let's go. Yuk kita lihat loket pelayanan ya. Oke, kita jalan di lorong situ. WP pada ngerasan di sini. Yuk kita masuk yuk. Pajak nyaman ya. Iya, oke. Ini coba dan pendapatan. Jadi ini adalah loket kita. Jadi itu ada beberapa wajib pajak yang mengakses layanan. Iya betul. Ada sistem antrian juga kalau misalkan memang penuh. Kebetulan ini agak siang jadi sudah mulai berkurang. Mungkin nanti setelah jam istirahat para WP juga datang lagi ke sini. Bagus banget ya Bu, kantornya ini loketnya sangat banyak sekali. Ya, Nah, ini- kira-kira pajak apa aja Bu yang bisa dibayar Iya, di sini? jadi di sini ini ya pajak PAD tadi yang saya bilang, ada PBB, jadi pajak bumi bangunan. Pajak apa sih itu? Jadi kalau seseorang itu punya tanah atau menguasai tanah, punya bangunan, itu wajib ada PBB-nya. Jadi setiap tahun akan terbit, itu harus dibayarkan oleh wajib pajak. WP itu adalah wajib pajak. Wajib pajak. Nah, terus ngomongin yang reklamo juga sama, di sini juga bisa. Semua PAD di sini bisa. Kita ada beberapa loket itu bisa lihat, ada petugas kami juga, ada bank juga di sana. Jadi di sini selain melayani, di sebelah ujung sebelah kanan juga ada bank yang langsung siap wajib pajak bisa membayarkan. Nah, selain itu kita lihat di ini monitor ini, coba kita lihat. Bu, saya mau nanya dong, tadi kan kita udah jalan-jalan. Kok saya melihat ada LCD ini? Apakah ini suatu terobosan baru atau inovasi baru untuk memudahkan wajib pajak? Yes, betul. Jadi di sini di loket kami ini selain para wajib pajak mau mengakses petugas-petugas kami untuk beberapa pertanyaan, kalau mau fastest langsung berdiri di sini nih. Di sini sudah ada aplikasi di mana kecepatan itu bisa dimaksimalkan di sini. Contoh nih, saya mau datang, saya adalah wajib pajak mau bayar PBB, udah masuk di sini, kita browsing pribadi begitu, kita pencet yang judulnya layanan PBB online. Setelah kita pencet PBB online, lah, muncullah yang namanya saya harus input nomor objek pajak NOP. Delalah aku lali. Yo mundur lagi, saya masuk ke loket sini nanya dengan identitas ini berapa NOP-nya baru bisa scan di situ. Seperti itu. Ini ibaratnya langkah yang lebih cepat Betul. untuk membayar pajak. Betul. Jadi nggak ada alasan untuk kita wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak. Yes, Gitu ya. kita mudahkan dan kita dekatkan. Oke. Kalau yang itu Nah, kita coba lihat di sini. Iya. Seret. Nah, oke. Coba kita lihat. ini Bu, ini alat Nah, ini alat yang mudahin juga nih. Jadi pada petugas kita biar tahu sebetulnya yang datang itu mau apa. Jangan-jangan dia mau cari sarapan di sini, nggak ada, gitu kan. Nggak ada di sini ya. Ada adalah bayar pajaknya gitu. Aku mau bayar pajak parkir nih misalnya. Udah kita pencet pajak parkir, nanti langsung terhubung dengan PC-nya teman-teman itu. Ada antrian di situ, barulah oh iya berarti dia mau bayar pajak parkir. Ini juga fungsinya untuk record kita. Artinya apa yang datang ke sini berapa sih hari ini, sehingga saat sudah ada rekapitulasi hari ini yang membayar PBB sekian itu saya bisa mudah dengan cara seperti ini gitu. banget banyak inovasinya. Udah nggak ada lagi alasan untuk kita sebagai wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Gitu ya Bu ya. Betul. Jadi mari Ada kita banknya juga bayar. ya, Bu, ya? Betul, di ujung sana, Banknya. di ujung sana. Kerjasama dengan bank apa aja Bu kalau boleh tahu? Banyak. Jadi kita selain Bank Jatim, karena kan ini kan bank daerah yang melekat dengan kita juga ada Bank BRI, ada juga BNI, ada Mandiri, ada BTN, itu banyak. Selain di loket-loket semua yang kita siapkan,
mau di handphonenya aja lo bisa bayar langsung. by phone bisa ya, Bu? Bisa pakai Bank Jatim misalkan, di situ ada aplikasi yang Jatim Mobile. Di situ tinggal masukin NOP cepet pencet, dapatnya berapa, submit, selesai udah. Udah selesai pembayarannya. Kewajiban kita ke daerah udah selesai. Just mungkin 1 minute. Tetap berjalan. Betul. Luar bahasa Inggrisnya Mbak Dila. Cepat, mari. Iya. Judulnya cuman judul dan akhir ceritanya adalah mari para warga, para wajib pajak itu harus tetap dibayar, karena itu adalah bagaimana kita membuat nyaman rumah kita. Bagaimana Surabaya menjadi nyaman, itu salah satunya ditentukan dengan pajak, Sobat Adiaksa. Iya, dan pemerintah sudah memberikan fasilitas mekanisme semudah-mudahnya ya. Betul. Terima kasih ya Mas. Nah, kita jalan-jalan kemana lagi nih, Bu? Nah itu Bang tuh, mau ke situ? Oke, ayo. Ayo. Nah, ini loket apa sih, Bu? Warna merah ini, Bu. Jadi ini adalah mitra kita dari Bank Jatim. Jadi ini seperti ini ada WP yang bayar. Jadi setelah beliau tadi mungkin ada layanan di meja, sudah ada bill bayar, tinggal bayar. Dia langsung di sini diproses pembayaran. Cepat sekali. Selesai sudah dia membawa bill terus pulang seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan pajak ini, Bu, saya mau tanya lagi. Pengawasan dari Bapenda ini seperti apa sih, Bu, kalau ada WP yang tidak bayar pajak? Iya, jadi kami itu setiap bulan kan ada data rekapitulasi rekon dengan semua bank nih. Database kita sama data rekon kan kelihatan tuh, sebetulnya selisih yang mana yang belum bayar lah. Kalau belum bayar ini ya sudah eksekusi kita tadi ya, kita melakukan penagihan dengan surat. Setelah surat-surat selesai, ada jadwal, ada batas maksimal surat itu nggak diindahkan lagi, ada surat lagi. Setelah itu ya kita eksekusi dengan yang namanya peringatan tanda silang yang kita tempelkan di titiknya kita WP. sudah lihat ya, Bu. Betul, itulah yang ternyata seperti itu. yes, betul. Jadi itulah mekanisme yang kita lakukan. Ibu, monggo mau ke bank? Iya, silakan. Iya. Silakan Ibu. PBB Bu? Iya, Mbak. Oh, iya siap. Iya. Ibu dalamnya di mana Bu? Ngapunten. Di Rungkut Kidul, nggih. Bu, nanti insya Allah tahun depan kalau Ibu mau bayar, mungkin tim kami aja yang ke rumahnya Ibu. Karena sebetulnya bayar di dekat rumah panjenengan juga ada sebetulnya. Ada di UPT kan Ibu jauh ke sini kasihan. Nggih. Gitu nggih. Nggih, siap matur nuwun, sampun nggih, sampun selesaikan PBB-nya matur nuwun nggih. Menarik banget Mbak Dila. Tadi Bu Febri sudah bilang bahwa Bapenda bisa ke rumah warga. Kira-kira program apa ini dari Bapenda? Jadi gini, kita itu di tahun-tahun lalu sama tahun ini coba kita kan perbaiki terus ya layanan kita ya. Kita kan ada ngasih fasilitasi untuk pensiunan juga, ada diskon pensiunan. Tapi yang namanya pensiunan kan kita lihat pasti sudah sepuh, pasti juga sudah aktivitasnya kan pasti juga sudah ada terbatas lah. Kita coba tahun depan kita jemputin semuanya beliau. Jadi yang sudah terdaftar di dalam database kita atas program untuk khusus lansia tadi, pensiunan tadi, tahun depan saya akan jemput lewat UPTB kami. Jadi membayari band beliau-beliau itu enggak jauh-jauh. Sebetulnya ini di lokasinya deket-deket dalam juga ada, tapi mungkin warga juga sekalian ke sana mau ke sini boleh aja kan, tidak ada masalah. Jadi mempermudah warga ya. Betul, kita mudahkan semua proses-prosesnya. Cuman ya itu tadi nih, bayar pajaknya mergo waduh aku gak duit-duit. Nah, itu hal lain lagi yang kita bisa diskusiin gitu kan. Iya, benar. Itu Mbak Tina. Ini kira-kira mana lagi kami masyarakat bisa bayar pajak? Selain kami juga punya loket di UPTB, ada 5 ya UPTB kita, ada di wilayah Wiyung, ada di wilayah Mer, ada di wilayah Tambakrejo, ada di wilayah Manyar, juga ada di wilayah satu lagi di Duku Kupang. Ada 5. Tapi kita juga di mall pelayanan publik di Siola ada, di TIJ ada, di Joyoboyo itu kan ada pelayanan publik, dan semua MPP yang ada di wilayah Surabaya. Jadi selain UPT tadi, MPP juga ada di wilayah Surabaya, ada 4 atau berapa gitu, itu juga bisa. Nah, kalau mobbing kita sampai ke level RW. Oh, mobbing itu gimana sih Bu? Mobbing itu UPTB keliling ke lokasi-lokasi masyarakat, lengkap dengan perangkat bank. Jadi mau bayar di situ, mau layanan kayak gini boleh. Jadi kayak miniaturnya di sini tapi di lapangan kayak gitu. Jadi kita bawa mobil satu, ada petugas banknya, ada petugas kita, udah menerima layanan seperti di sini.
Cuman kan karena mobbing jadi terbatas jumlahnya, cuman kecil di lokasi itu aja. Kayaknya saya pernah lihat itu Bu. Iya, Kumpul. oh, betul. Iya. Ada keramaian publik di situ. Car Free Day kita masuk, di mall kita masuk, apartemen kita masuk. Yang pasti kalau di database kita ketahuan di dalam database ini potensi bayarnya masih gede, kurang bayar apa masuk di situ. Mas kita nongkrong di situ untuk mereka terima Pokoknya bayar. mempermudah masyarakat untuk pembayaran pajak. Yes. Gitu ya. Ayo mari pajak. Pajak ke pembangunan negara. Sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan pajaknya. Nggih, matur nuwun. Ini teh napa nanti, Bu? Ini teh napa ini tadi? Naik motor. Saged nggih. Iya. Atus-atus nggih, matur nuwun nggih. Jalan-jalannya seru banget ya Dila. banget, Mbak Kita Dila. belajar pajak daerah, regulasinya, Betul. manfaatnya, punishment-nya kalau kita gak bayar pajak. Iya. Oke. Dan ternyata gampang banget ya Mbak bayar pajak, dan mekanismenya pun banyak. Ada di loket, bisa juga online ya Bu. Betul. Mempermudah masyarakat untuk membayar pajak untuk daerah kita tercinta Kota Surabaya. Ini podcast paling menarik dan menyerukan sejauh ini ya kan Dila ya. Betul Mbak Dila. Oke. Sobat Adiaksa, telah selesai podcast kita pada hari ini. Mungkin ada pantun lagi Bu atau quotes untuk para Sobat Adiaksa agar tertib pajak. Oke, sedikit saja mungkin Sobat Adiaksa. Hari ini tadi kita sudah ngobrol bagaimana pajak daerah, apa itu pajak daerah, cara melakukan pembayaran, bagaimana memudahkan para wajib pajak untuk membayar, gunanya juga untuk apa sudah tahu semua ya. Terakhir saja untuk semuanya, mari membangun Kota Surabaya dengan pajak. Anda bayar pajak, Sobat Adiaksa bayar pajak, maka Surabaya akan semakin maju dan sejahtera. Saya kira itu mungkin terakhir dari saya. Bayar pajak tak tunggu rek. Terima kasih Bu. Salam sehat selalu. Mungkin saya mau sedikit pantun Bu. Boleh. Bu, Keren. awalnya Keren. sudah pantun, gantian kita yang Keren pantun. ini. Keren Sedikit banget. ya Bu, ini dadakan pantun. Senovita lempar samsa. Cakep. Cakep. Pulangnya makan nasi babat. Cakep. Ayo kita bayar pajak untuk Surabaya hebat. Cie. Terima kasih. Jumpa lagi dengan kami di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.